Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nisa Aulia Jahra, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi Administrasi Publik. Nah, di sini aku mau ngejelasin sedikit tentang hukum administrasi negara. Nah, di sini kalian pernah ngerasa bingung gak sih saat berurusan dengan birokrasi? Seperti antri panjang, tidak tahu harus tanya siapa, atau malah kecewa karena pelayanan yang begini-begini saja. Kita semua pasti merasakan pusingnya berurusan dengan negara ini. Tapi, jangan khawatir, di tengah kekecewaan itu, ada satu pahlawan tanpa tanda jasa, yang diam-diam bekerja. Sebelum menjadi negara yang merdeka, Indonesia telah mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Pro kontra, konflik, dan tatanan kehidupan Indonesia sebelumnya membuat Indonesia sadar akan pentingnya suatu aturan dasar yang nantinya menjadi pedoman Indonesia dalam bernegara. Sebelum memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, para tokoh bangsa telah sadar akan besarnya tantangan Indonesia sebagai negara baru. Sadarnya hal itu mendorong mereka untuk melakukan tindakan preventif sebagai upaya mencegah kekacauan yang tidak diinginkan. Gencarnya serangan, baik dari luar maupun dalam negeri sendiri, mendorong para tokoh bangsa untuk menentukan tujuan awalnya. Dan perjanjian yang terikat dalam suatu aturan dasar merupakan solusi utama dari tantangan ini. Dalam upayanya, para tokoh bangsa saat itu membentuk panitia khusus disebut Panitia 9 sebagai perumus Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan oleh PPKI yang kemudian hari menjadi sumber hukum di Indonesia sampai saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertuang banyak hal yang diatur secara komprehensif dalam setiap pasalnya. Asas demokrasi misalnya, terdapat dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Begitupun dengan hukum lainnya, salah satu hal penting adalah hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 28 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Indonesia dengan keberagamannya akan sangat membutuhkan peraturan agar kehidupan harmoni dapat terwujud. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tahu akan seluk-beluk Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan sumber dari setiap hukum di Indonesia. Sudah menjadi kewajiban kita untuk paham akan setiap peraturan yang ada, agar demikian kita dapat menjadi warga negara yang aktif partisipatif dalam negara. HAN adalah aturan main bagi pemerintah agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik, adil, dan transparan. HAN memastikan organisasi negara berjalan rapi, setiap pejabat tahu batas, wewenang, dan yang paling penting melindungi hak-hak kita sebagai warga negara. Misalnya, saat kamu mengurus KTP, mengajukan izin usaha, atau bahkan saat ada proyek pembangunan di dekat rumahmu, disitulah HAN bekerja. Dia memastikan prosedur yang telah diberi keputusan yang jelas dan sah, dan hak-hak kamu terlindungi. Jadi, kenapa HAN itu penting? Karena dia adalah jembatan antara pemerintah dan rakyat. Dia memastikan negara kita berjalan di jalur yang benar, akuntabel, dan melayani. HAN menciptakan kepastian hukum agar kita tidak khawatir tiba-tiba ada keputusan aneh dari pemerintah. Dia mewujudkan keadilan, memastikan semua diperlakukan sama di mata hukum administrasi. Dan yang terpenting, HAN adalah jaminan bahwa hak-hak kita sebagai warga negara akan selalu dihormati dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah. Mempelajari HAN bukan hanya untuk mahasiswa hukum atau mahasiswa administrasi publik, dan bukan untuk ASN. Ini adalah pengetahuan fundamental bagi setiap warga negara yang ingin tahu bagaimana negara ini bekerja dan bagaimana kita bisa ikut berpartisipasi.
mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Mari kita pahami HAN, dukung implementasinya, dan jadilah bagian dari solusi untuk administrasi negara yang bersih, adil, dan melayani rakyat. Cukup sekian pembahasan dari saya mengenai HAN. Singkatnya, hukum administrasi negara adalah tulang punggung dari pemerintah yang baik dan efektif serta menjadi pelindung hak-hak warga negara. Tanpa HAN yang kuat, pemerintah beresiko menjadi otoriter, tidak efisien, dan akuntabel.